seminggu lewat ya. Minggu lalu kita belajar firman tentang kesehatan. Hari ini kita akan belajar lagi. Nah, saudara, selama seminggu ini bagaimana? Apakah kita sudah praktekkan pola makan yang sehat? Ayo, gimana nih ya? Ya, saya harap kita serius di masa COVID ini sungguh-sungguh memperhatikan pola makan yang sehat, hidup yang sehat. Amin. Saudara, coba kita renungkan sama-sama ya. Kenapa ada orang yang mudah sekali sakit, lalu ada orang yang kenapa mudah kena COVID, lalu kenapa ada orang yang sudah vaksin nih, tapi tidak terbentuk antibodinya dan masih bisa kena COVID. Nah, pagi ini kita akan belajar bersama ya, supaya kita mengerti bagaimana ini badan kita ini punya imun antibodi ya. Apalagi kita yang sudah vaksin bisa timbul imun untuk melawan virus COVID. Nah, yang saya pelajarin, orang yang tidak terbentuk imunnya itu bisa kemungkinan faktor gen ya, atau faktor usia, dia udah lanjut usia. Nah, atau pola hidupnya ya, sehat atau tidak gitu. Nah, oleh sebab itu kita hari ini sambung lagi belajar untuk mengerti keseluruhan dari Tuhan dan dari kedokteran, bagaimana kita bisa badan ini menjadi sehat ya saudara. Nah, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau kami masih diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu. Kami tahu firman-Mu tidak pernah salah. Kami bersyukur Engkau selalu mengingatkan kami, menasihati kami, memberi instruksi kepada kami di tengah-tengah kegelapan di masa COVID ini. Ya, kami bersyukur banget. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami saat ini merendahkan diri, datang membuka hati lebar-lebar, memberikan hati pikiran kami untuk diisi oleh kebenaran-Mu. Karena kami percaya saat kami menerima kebenaran-Mu, kebenaran-Mu itulah yang menyembuhkan, menyelamatkan kami dari bibit penyakit, sakit penyakit apapun. Ya Bapa, ini waktu-Mu bicara pribadi lepas pribadi. Buka mata rohani, telinga rohani kami ya Bapa, sehingga kami menangkap pesan-Mu, mengerti, memahaminya dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Mari Roh Kudus datanglah, Engkaulah pengajar kami, Engkau guru agung kami. Tolong kami berikan hati seorang murid. Kami mau hancurkan segala kuasa roh-roh jahat yang ingin mencuri firman, yang membuat kami tidak konsen. Kami hancurkan kuasa tipu muslihat iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dari hati pikiran kami, dari rumah kami masing-masing. Biarlah hati kami datang ke hadirat-Mu dengan sungguh-sungguh merindukan firman-Mu. Ini doa kami Bapa. Kami berserah dan siap diajar demi nama Tuhan Yesus. Yang antusias belajar firman katakan amin ya. Nah saudara, Tuhan sudah mengajar kita bagaimana kita bisa hidup sehat. Minggu yang lalu ada 2 poin ya, masih ingat? Poin pertama, Tuhan ajarkan kita punya apa? Pola makan yang sehat. Artinya makan makanan yang diciptakan Tuhan untuk dimakan, bukan olahan manusia, ciptaan manusia itu, atau asal kenyang, asal enak, bukan itu. Ya, lalu yang kedua, poin yang kedua adalah makan makanan yang secukupnya, minuman yang secukupnya, supaya badan kita ini cukup gizi, nutrisi, mineral, zat-zat yang dibutuhkan oleh
tubuh kita, sehingga tubuh ini bisa sehat, punya imun yang kuat ya. Nah, itu 2 poin. Nah, hari ini kita belajar poin yang ketiga. Poin yang ketiga itu apa, saudara? Yaitu hidup yang teratur, yang tertib ya. Nah, kita coba baca di Pengkhotbah pasal 3 ayat 1, saya bacakan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, kalau kita baca pasal 3 keseluruhan, itu Tuhan sudah kasih hikmat kepada Raja Salomo bahwa hidup di dunia ini harus punya hidup yang teratur. Kapan kita makan, kapan kita pergi jalan-jalan, kapan kita istirahat, kapan kerja, kapan kita menangis dengan orang yang menangis, kapan kita harus tertawa dengan orang tertawa, kapan kita harus membangun, melakukan aktivitas apapun itu ada waktunya ya. Nah, bahkan di Efesus ini, di Efesus ya pasal 5 ayat yang ke-15 sampai 16 saya akan bacakan buat saudara. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Arif itu maksudnya bijaksana ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti apa? Kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan sudah ada dinyatakan dalam Alkitab. Pada zaman dulu sudah ditulis ya, lewat nabi-nabi, lewat hamba-hamba, orang-orang tertentu yang Tuhan panggil untuk menuliskan kebenaran. Hari ini tentang kebenaran bagaimana hidup sehat. Lalu zaman sekarang Tuhan juga memakai orang-orang tertentu, yaitu ahli-ahli kesehatan, kedokteran, pengetahuan, orang-orang yang diberikan khusus ya meneliti, ya mencari tahu bagaimana manusia bisa sehat di tengah dunia ini. Nah, Tuhan sudah taruhkan itu, dan itu tidak bertentangan dengan Alkitab ya saudara. Nah, ini poin ketiga, perhatikan baik-baik ya. Hidup yang teratur itu maksudnya apa yang dikatakan Pengkhotbah maupun di Efesus tadi ya, yaitu kita harus bisa atur kapan waktunya kita makan ya. Kita atur kapan istirahat, refreshing, kebersamaan dengan keluarga, kerja, sekolah ya, lakukan hal lainnya, ibadah. Itu semuanya harus kita atur sebaik mungkin ya. Nah, misalnya kita bisa atur makanan, jam berapa makan yang teratur ya. Nah, supaya apa? Supaya kita itu tidak kena penyakit pencernaan ya, sakit sakit ini itu, usus 12 jari ya, atau penyakit lainnya. Dan bahkan kalau kita nggak teratur, makan di atas jam 8, mau tidur kita makan seperti itu, sering-sering seperti itu gaya hidupnya, lama-lama kita ini bisa apa? Sakit ya, seperti minggu lalu saya sudah jelaskan. Penyakit liver bisa terjadi saudara, penyakit ginjal ya, paru-paru ini loh, dan organ tubuh lainnya, misalnya peredaran darah atau apa yang tiba-tiba saja bisa muncul penyakit-penyakit itu ya, karena kita tidak tertib hidupnya ya, sembarangan. Nah, oleh sebab itu saya anjurkan ya saudara, buat agenda hidup. Dulu saya ngajar anak-anak sekolah minggu, mereka sudah diajar bagaimana membuat jam yang besar ya, dan jam-jamnya jam berapa sampai jam berapa.
Jadi mereka bikin agenda hidup, Senin ngapain, Selasa ngapain, sampai Minggu itu ngapain. Ya, contoh agenda hidup kita. Misalnya jam 5 kita bangun, kita siap mau ke toko. Nah, lalu jam berapa kita sarapan? Misalnya jam 7 atau jam 6 ya. Nah, tentu kita bawa bekal ke sana ya, masak sendiri, bawa. Caranya kalau kita gak bisa pagi-pagi subuh menyiapkan sarapan sendiri, ya malamnya siapin ya, misalnya rebus telur malam, pagi tinggal bikin susu doang, atau malam sudah masak bubur, pagi tinggal panasin. Nah, harus pinter-pinter saudara bawa bekal ke toko ya. Nah, kira-kira jam berapa lagi? Oh, mau jam 10 atau jam 9 snack lagi, buah apa terserah, bawa dari rumah ya. Lalu jam makan siang juga ya, kita sudah bawa. Saya ingat ada jemaat ya, sering lewat di depan rumah saya. Dia ketemu, ngapain Cek? Oh, ternyata dia selalu bawa bekal buat anaknya jam berapa itu loh. Luar biasa, bawa ke sekolah supaya anaknya pun makan teratur ya, tidak sembarangan jajan gitu loh. Nah, setelah itu apalagi kita agendanya jam segini, oh selesai istirahat ngapain? Jam-jam istirahat mungkin kita waktu toko sepi atau apa, kita bisa punya waktu sosial, bangun sosial, chat-chat-chatan, yang ngobrol, yang membangun hubungan dengan teman-teman kita atau dengan keluarga kita ya saudara. Nah, saya masih ingat ada satu aji-aji ya, dia sharing di Komsel, dia bilang gini, walaupun ya saya sibuk masak, tapi saya ada waktu untuk chat ke anak saya kirim ayat firman ke dia di toko. Nah, pas anaknya ada masalah, jadi ketika dia buka itu WA mamanya, waduh, ini firman sungguh menguatkan dia untuk tidak kompromi dengan dosa. Nah gitu saudara, lalu dia ada perhatian ke anaknya, chat ya, WA, tanya gimana keadaan toko, kamu udah makan belum, jangan lupa ya makan, minum. Nah ini saudara, bangun hubungan, peduli kepada keluarga, ada waktunya peduli dengan orang lain, teman-teman kita. Nah itu, lalu jam berikutnya ngapain? Ya kita kerja, pulang jam, misalnya kalau Tanah Abang pulangnya jam 2 sampai ke rumah ngapain? Ya tentu kita harus punya waktu istirahat. Ya jangan kita pulang langsung main handphone segala macam. It's okay kalau kita ada hobi ya, suka main games, Facebook, Instagram. Saya pikir kita tetap ada batas waktu. Oh, kalau jam 3 atau jam 4 saya harus istirahat tidur. Apalagi kalau semalam kita tidak bisa tidur karena mungkin tetangga kita berisik gitu loh ya. Saya pernah ngalamin itu loh, ada panggung dangdut di depan gitu loh. Waduh, saya nggak bisa tidur sampai pagi itu. Tapi harus bagaimana? Besoknya kita harus tidur siang, sore ya, untuk menolong supaya kita cukup istirahat gitu. Ya, kalau orang dewasa 8 jam, kalau anak kecil lebih lagi jamnya ya. Nah, jam-jam itu kita bisa tahu jam berapa kebutuhan anak-anak maupun orang dewasa. Yang pasti kita atur waktu kapan istirahat. Ya istirahat mata penting saudara. Jangan pikir nggak bisa tidur, ya udahlah gua tetap aja paksakan diri lihat handphone dari pagi sampai tengah malam. Ya terus saja handphone, apalagi kita yang kerja online ya, butuh banget handphone. Nah, nggak bisa terus-menerus seperti itu. Perlu kita penjamkan mata, istirahat. Walaupun nggak bisa tidur, yang penting setengah jam saya pejamkan mata. Istirahat nih mata, lenturkan nih otot, ya. Tenangkan diri, berdiam diri gitu loh. Nah ini penting saudara. Nah saudara, satu kali ada seorang ibu ya kasih info gitu loh. Ayo semua, anak saya masalah. Kenapa? Tolong doakan, besok matanya mau dioperasi.
Tahu nggak saudara kenapa mau dioperasi ini mata? Anak ini ternyata kornea, kita punya kornea ya, biji mata itu yang di tengah itu tiba-tiba copot, anaknya tergeser gitu loh. Nah makanya anak ini kok bisa kabur gitu, lihat yang begitu dekat aja kabur, ini kabur gitu. Nah bahaya, nggak bisa lagi belajar dengan baik, ikutin pelajaran sekolah. Nah jadi diperiksa ternyata itu masalah. Jadi pagi-pagi ya saya ke Jakarta Eye Center, temenin ibu ini, wah nangis dia, aduh semua doain jangan sampai gagal operasi, jangan sampai buta anak saya. Menangis di sini, aku masih ingat ya, menangis. Saya temenin dia sampai operasi selesai. Jadi nah bersyukurlah ada anugerah Tuhan, operasi berjalan dengan lancar, ini kembali oke matanya. Nah bayangin kalau seandainya ini dokter juga terbatas ya. Nah saudara, jadi betapa pentingnya kita istirahat mata. Jangan pikir saya sekarang kuat, waduh gak apa-apa, selama ini gak apa-apa. Jangan pikir kuat, karena bisa aja tiba-tiba mata kita lemah sarafnya ya. Ada orang matanya berair terus berair. Nah sejak kejadian itu si ibu lebih bijaksana ya. Tuhan izinkan kita ngalamin hal-hal yang gak enak itu supaya kita mengubah pola hidup ini loh, gaya hidup yang gak sehat itu ya. Nah akhirnya dia batasi, tidak boleh lagi di masa pemulihan mata itu dia larang anaknya lihat handphone gitu loh. Ya lebih ke tulisan buku ya apa gitu. Nah sampai titik waktu tertentu baru sekali-sekali boleh dia kasih batas 1 jam main handphone gitu. Nah saudara, alangkah baiknya kita mencegah daripada pengobatan saudara. Ini mata penting ya, Alkitab juga mengatakan mata penting. Kalau mata kita rusak ini seluruh tubuh juga pengaruh ya. Nah saudara, lalu malam ngapain? Misalnya kita pulang malam, agenda kita apa? Makan jam 6 atau jam 7 ya, itu kita patokkan seperti itu ya. Kecuali hal-hal yang urgent ya, misalnya kita lagi misi atau lagi di pesta, makanannya jam 8 baru keluar ya. Tapi orang yang bijaksana seperti mama saya yang bijak selalu bawa bekal ya. Perjalanan jalan-jalan kemana dia bawa bekal, di kereta api, di bus ya, di bis. Nah sampai sekarang pun mama saya punya kebiasaan seperti itu ya. Dia bawa bekal, ada susu, ada apa, roti atau apa gitu di mobil, karena dia selalu pikirannya khawatir apa, nanti macet lah, apalah ya. Nah saudara harus seperti itu sehingga kita tidak sampai telat makan itu sampai lewat 3 jam, 6 jam, 2 jam tuh nggak baik ya. Jadi sebaiknya teratur. Nah malamnya istirahat jam berapa? Ayo saudara Jumat yang terkasih, saudara tidur jam berapa? Nah kedokteran mengajarkan kepada kita apa? Sebaiknya jam 11 itu sudah tidur saudara. Jadi jam 10.30 udah siap-siap ya. Nah jadi ada waktunya. Jangan kita asyik gitu loh main handphone. Ini bahayanya handphone ya. Lihat Facebook ya. Ada yang di sini mesbah jam 11, jam 12, pacaran tengah malam sampai subuh ya. Dulu tahun berapa itu yang dapat pulsa gratis sampai jam 5 subuh. Ya itu benar-benar menggoda orang untuk pacaran sampai subuh. Jadi besoknya teler. Ya. Nah itu merusak otak, organ tubuh ya. Saya harap kita gak seperti itu. Jangan ada lagi, aduh enak ya tengah malam ke depan melamun, memikirkan masa depan sambil memandang bintang-bintang di langit sampai subuh. No. Lalu ada yang ngerumpi, saya mau nasehatin anak saya nih, soalnya dia nakal banget. Wah nasehatinnya panjang lebar sampai jam 1 sampai ting anak kita sampai udah nih. Kita mencelakakan anak kita saudara. Nah saya harap gak seperti itu ya.
Nah, saudara, bulan lalu ada yang sharing ya, ibu-ibu sharing gitu loh. Ya, cerita gini, kasihan anak saya, ya. Soalnya dia lembur belajar di kuliah nih, belum belajar sampai tengah malam ya. Lalu dia siapin makanan enak, nasi goreng, pokoknya wah, supaya dia semangat belajar. Nah, saudara boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Ya, jangan biasakan. Ya, oke, kalau memang anak kita sangat lapar, itu pun camilan sangat sangat ringan ya. Makanya usahakan ketika kita makan teratur itu, makanlah yang secukupnya. Saya percaya kalau makan secukupnya tak akan kelaparan tengah malam, nggak mungkin. Karena ingat, yang seperti minggu lalu saya ajarkan, mah kita itu sudah terbentuk normal ya. Nah, kalau ada anak yang merengek-rengek terus ya pakai senjata, nangis, merongrong, aduh, saya kalau nggak makan malam nggak bisa nih. Udah kebiasaan harus hantam susu coklat ya, sudah satu kong itu masuk. Aduh, nggak bisa, nggak kenyang nih. Makan lagi coklat, makan lagi kue sebelum tidur. Nah, mulai sekarang tolong kita sebagai orang tua harus bijaksana. Jangan ikuti kemauan anak. Bayangin di dalam perut aja kita sudah ikutin keinginan anak kita di kandungan. Ngidam ini, ngidam itu, ikutin terus ya. Nah, kalau kedokteran yang orang bule di sana itu, kedokteran mengatakan jangan ikutin anak minta susu jam tengah malam, subuh. Itu sebenarnya mereka ajarkan tidak seperti itu. Biarkanlah teratur kapan dia minum susu ya, walaupun dia masih bayi. Nah, itu kalau secara kedokteran seperti itu ya, saudara. Nah, saudara, saya harap kita serius ya dalam hal ini. Karena kalau kita gaya hidup kita sembarangan ya, akan mudah sekali kita sakit. Nah, kalau kita udah sakit ini itu, pasti mudah kena COVID, saudara. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau kita kena penyakit berat atau kena COVID dan macam-macam. Karena gaya hidup kita ini loh, makanya tidak teratur, tidak istirahat ya, kerjanya sampai kebablasan ya. Nah, jadi saudara, jam 11 sampai jam 1 itu liver keluar toksin. Jadi jangan seperti itu, saudara. Nanti kita kena hepatitis ya. Cek SGOT, SGPT, kita kok jelek banget ya, rusak gitu loh ya. Itu udah ngeri banget. Nah, hepatitis lagi, udah lu paru-paru yang harusnya jam 3 dia refresh upgrade. Kita malah nggak istirahat. Nah, ini penyakit paru-paru. Oke, saya harap kita bijaksana, saudara, hidup tertib. Karena Rasul Paulus saja juga berkata ya, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 14a di sana, kami juga menasihatin kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidupnya dengan tidak tertib. Nah, kalau orang yang hidupnya tidak teratur, semau gue, itu tidak tertib ya. Nah, jangan sampai makanan, minuman, kebiasaan buruk kita adalah menjadi Allahmu, dimana kita ikutin keinginan daging, keinginan perut, ataupun mindset kita yang salah itu ya, saudara. Nah, jadi kita mesti patokkan kapan saya olahraga. Oh, sore ya, sebelum makan malam. Saya lakukan hobi dulu. Kita perlu juga refreshing ya, saudara. Ya, kita bisa goes atau melakukan sesuatu untuk relax itu, supaya benar-benar diisi ya dengan hal-hal yang berguna gitu loh. Dan kapan kita harus ibadah, jam berapa. Nah, kapan kita harus komsel, kapan kita melakukan tanggung jawab. Nah, itu penting. Jangan sampai kita melakukan aktivitas itu tapi melalaikan yang lain ya. Tanggung jawab seorang mama menyediakan makanan yang terbaik buat keluarga, atau tanggung jawab bekerja, jangan lalai.
kita perhatikan anak-anak kita sudah atur waktu dengan baik belum? Ya, jangan sampai ketika dia main games, ya boleh sih main games apalagi masa liburan ini, tapi jangan sampai dia main gamesnya berbelak-belasan, tunda makan, tunda mandi. Nah, inilah butuh kerjasama orang tua, ya, dukungan orang tua untuk memperhatikan ini anak ngapain, dia lihat apa. Saudara, kita harus tahu dia kerja apa. Nah, saudara yang terkasih, saya harap ya liburan ini gunakan waktu sebaik mungkin melatih anak-anak kita lebih ke keterampilan yang manual, ya. Ya, misalnya anak kita yang memang sulit lagi apa itu, ini karena COVID, belum masuk sekolah nih ya. Nah, kita bisa ajarin dia menulis, menggambar. Kita lebih banyak bercerita, ada waktunya, ya kan. Nah, itu waktunya kapan? Bisa kita tentukan setelah makan malam, ya. Jam 9 misalnya mesbah bersama. Ayo anak-anak kumpul nih. Ya, mama mau cerita nih, ada sesuatu hal penting. Nah, ya zaman dulu saya rasa orang lebih kreatif ya. Saya punya pembantu bisa gunakan waktu buat cerita buat saya, buat teka-teki kasih saya. Jadi kita diajak berpikir, saudara, ya. Wah, lalu dia bikin sesuatu, keterampilan tangan untuk saya, sehingga saya termotivasi juga kepengen bikin, saudara. Nah, sosok saya luar biasa, sosok yang pertama ya. Dia ciptakan suasana belajar. Ya, ketika anaknya ya habis makan malam belajar, aku masih ingat loh di lantai 3 itu ada meja bulat. Nah, sosok saya juga duduk di situ baca-baca. Ya, baca-baca buku dia. Jangan kita bilang, "Hei, Nak, waktunya belajar," tapi kita di depan dia, dia sudah berada di depan TV. Lalu kita juga di depan TV dengan bunyi TV yang kenceng, kita juga nonton gitu loh, nggak mendukung suasana. Nah, sebaiknya kita temanin dia, kita juga menunjukkan nih saya sedang belajar juga gitu loh. Ya, walaupun kita lihat HP, kita tapi tetap ada menemanin ya, memberi semangat ya. Ada kesulitan nggak? Perlu mama papa bantu? Nah ini saudara, jadi aturlah waktu seperti ini ya. Jadi kita tahu hari-hari apa kita perlu sekeluarga bersama, refreshing ya. Kapan kita aktivitas bersama ataupun masing-masing. Nah ini saudara, jadi saya harap di masa COVID gini ya, apalagi COVID ini yang baru ya, varian baru kan. Varian baru, jangan lagi kita anggap remeh seperti cara lama. Nggak apa-apa lah, gua kemana-mana. Nah saudara, di dalam persiapan khotbah saya, Tuhan ingatkan lebih baik ya kita taat peraturan pemerintah ya, stay at home ya, karena pasti ada maksud Tuhan, supaya kita jangan sampai keluarga kita pun kena COVID ya saudara, ataupun kita membawa virus ke orang lain ya saudara. Jadi lebih baik kita gunakan waktu kalau mau pergi, yang penting aja ya, belanja makanan ya, lalu kita kalau memang perlu ke bengkel kalau buka ya. Nah saudara, maksudnya hal-hal yang penting aja untuk sementara waktu ini ya, kita harus sabar saudara. Saya ingat di Alkitab ada kisah Musa ya kan, bangsa Israel ketika mereka mau keluar dari tanah Mesir, Tuhan suruh mereka tinggal di dalam rumah. Ngapain? Pola hidup makan sehat juga. Saudara perhatikan nggak nih, Tuhan ingatkan saya, mereka disuruh Tuhan makan apa? Sayur pahit. Nah itu. Lalu kapan makannya itu jelas ya kan. Lalu makan roti yang tak beragi. Nah pasti jelas kenapa tak beragi, bukan yang beragi. Beragi itu rotinya ompong, cepet lapar saudara. Dan makanan bangsa Israel, makanan pokoknya roti, kalau kita nasi ya. Kenapa mereka harus makan yang berkualitas, ada karbohidrat, tenaga? Karena nanti mereka harus pergi jauh jalan. Nah mereka taat dan gak bertanya-tanya kenapa harus ini. Lalu disuruh makan daging, habis ini
ya, yang sisa digini-gini itu bersih gitu. Nah saudara, itulah, jadi zaman dulu dikasih perintah lewat Musa, mereka nggak ada komplain, bantah-bantahan, walaupun mereka nggak mengerti kenapa harus makan ini, harus apa, darah yang dioles. Mereka nggak banyak tanya saudara, karena saya yakin kalau zaman Musa dikasih peraturan begitu banyak, Musa tulisnya di mana? Di batu. Jadi Tuhan nggak mendetail, dan mereka yakin apapun larangan Tuhan itu demi kebaikannya mereka untuk sehat. Ya, mendetailnya zaman sekarang baru ketahuan kenapa nggak boleh, kenapa boleh. Oh, ini makanan ada vitamin ini. Nah, zaman Musa mereka nggak mengerti sama sekali. Ya, tapi mereka terima apa adanya aja firman Tuhan itu dan dilakukan. Amin. Ya, saudara ingat firman yang minggu lalu, kalau kita taat instruksi Tuhan, Tuhan akan melindungi kita dari sakit penyakit dan menyembuhkan kita. Amin. Ya. Nah, saudara, yang poin kedua adalah tadi ketiga hidup yang teratur ya. Yang keempat adalah hidup yang bersih. Ya, saudara, hidup bersih. Maksudnya apa? Tempat tinggal kita, tempat kerja kita itu bagaimana saudara? Apakah sudah bersih nggak udaranya? Ya, apakah di tengah-tengah debu, asap sampah, bakar sampah, asap rokok ya? Oleh sebab itu kita perlu hikmat ya. Yaitu kalau kita bangun pagi jam 5, jam 6, buka pintu jendela ya, supaya ada pertukaran udara yang sehat. Jangan pagi siang malam ber-AC melulu, tutup melulu. Nah, ini bahaya banget nih ya. Model perkantoran, mal-mal yang tidak ada pertukaran udara. Nah, jangan biarkan tempat rumah yang seharusnya nyaman ini ya, lalu kita tutup kamar kita rapat-rapat, hanya AC saja pagi sampai malam. Nah, saya harap jangan seperti itu lagi ya. Secara ilmu kesehatan kita harus buka jendela, pintu. Nah, bagaimana kalau lingkungan kita banyak orang yang renovasi rumah? Nah, kan tukang datangnya jam 8, kerjanya jam 8. Jam 8 itu baru kita tutup ya. Kalau ada sebelah-sebelah yang merokok, ya kita baru tutup ya. Nah, tutup sampai malam, buka lagi, seger lagi. Ya, ngerti ya saudara? Kalau anggota keluarga kita perokok bagaimana? Suruh dia keluar, rokoknya jangan di dalam rumah. Ya, itu sangat merusak, karena yang pasif justru lebih berbahaya. Kita cium itu asap rokok, kita bisa sakit, sedangkan dia malah belum waktunya sakit, kita duluan. Nah saudara, satu kali ada seorang aji-aji ya, kena ini kanker paru-paru. Kita heran kenapa dia bisa kena kanker paru-paru, padahal dia cukup bagus ya. Saya lihat dia kalau pola makan ya. Ternyata saudara, di rumah anaknya yang cowok tuh merokok gitu loh. Bayangin sehari-hari seperti ini, bagus nggak untuk paru-parunya? Lama-lama ya gak heran dia bisa kena kanker saudara. Lalu dia suka sekali menggunakan zat-zat kimia, pupuk apa itu tercium gitu ya, waktu dia semprot-semprot itu ya. Nah, makanya kita harus pakai masker. Dan saya nggak tahu apakah saudara sering nggak semprot-semprot baygon di kamar, di rumah, sehari-hari serp semprot terus. Nah, anak kita cium, itu lama-lama merusak apa? Apalagi zaman dulu yang model bakar itu loh, Banghyo itu loh, ya model bakar itu yang bulat-bulat gitu. Nah, itu sangat tidak baik saudara. Nah, jadi kita pastikan ruangan kerja rumah kita itu bagus ya, baik. Nah, jadi kalau ada debu-debu sebaiknya segera dibersihkan ya, divakum ya, di ruangan itu mesti dipel dengan baik, cuci gitu loh.
Nah, saudara, uh, lalu kalau apalagi ya, nah ini Tuhan ajarkan di Imamat pasal 13 dan 14. Nah, saudara kalau luangkan waktu baca Imamatnya, di sana jelas banget bagaimana kita harus hidup bersih ya. Misalnya orang yang sakit kusta, zaman dulu kan belum ada obatnya. Nah, mereka harus diisolasi ya, pergi dari pemukiman penduduk ya, karena bisa menular, saudara. Nah, jadi yang sebagai imam, para imam itu bagaikan dokter, bagaikan dinas kesehatan, mereka harus cek gitu loh. Jemaat yang sakit, apakah ini dia penyakitnya kusta atau bukan, ya, atau penyakit kulit biasa. Nah, disitulah diisolasi, dicek lagi, ini tempat rumah-rumah, apakah ada kotor gitu, najis ya. Nah, itu biasanya disuruh jangan tinggal dulu, rumah ini dibersterilkan dulu berapa waktu baru boleh tinggal. Dan orang kusta ini kalau udah mulai sembuh baru boleh kembali ke keluarganya. Nah, sama ya, zaman sekarang kita wabah Covid, orang isolasi itu betul, harus isolasi. Ya, beda lantai, beda rumah ya. Nah, itu lebih baik. Jadi supaya keluarga kita juga bebas. Nah, saya harap saudara memperhatikan ini ya, supaya kita jangan kena penyakit. Apalagi kalau udara tidak bersih begini kan, saluran nafas kita juga nggak baik ya, bisa kena asma, infeksi paru-paru, alergi tiba-tiba muncul ya. Nah, dan kalau kita sudah lemah, sakit-sakit begini, kita akan mudah kena COVID ya. Lalu yang berikutnya bukan hanya udara bersih, tubuh kita bagaimana? Cantik-cantik, apakah bersih? Si ganteng nih. Ya, saya dulu lihat si Musi, waduh ganteng, rapi. Nah, dia juga belajar hidup bersih ya. Tubuhnya harus bersih. Nah, Tuhan ajarkan di Imamat itu luar biasa. Kalau kita baca Imamat ya, orang yang kena mayat nih, aduh, tersentuh mayat, tersentuh barang kotor, gimana? Harus kuduskan, bersihkan diri. Zaman dulu nggak ada formalin, tapi yang bersangkutan ini harus bersih, saudara. Dia harus bersih, mandi, tahirkan dirinya, baru boleh ketemu orang-orang, baru boleh ibadah dan sebagainya ya. Nah, ini Tuhan ajarkan begitu mendetail. Nah, kalau saudara baca Alkitab, saudara akan kagum. Waduh Tuhan, Engkau adalah Tuhan bukan hanya Maha Kudus secara hakikat ini ya, tapi soal kebersihan umat manusia pun Tuhan perhatikan dan ajarin. Nah, itu saya kagum banget sama Tuhan kita ya, Alkitab yang kita punya ini. Nah, saudara, dari kecil saya sudah diajarkan hidup bersih. Ini sekolah saya juga luar biasa ya, sekolahnya kualitasnya bagus, dan CC saya luar biasa. Ya, dia dari kecil aja sudah ngajar saya ya. Dia waktu itu dia SMP, saya SD. Nah, waktu SD saya masih kecil banget aja, dia sudah sangat perhatikan. Dia selalu nasehatin, kalau kamu sudah pulang dari main-main sama teman ya, apalagi kalau kami bantu mama belanja ke sayur itu ya, bantu angkat gini-gini, pulang dari pasar ya, dari main-main, dari ibadah, dari gereja, dari manapun, harus mandi, tukar baju yang bersih. Nah, saya nggak tahu saudara, keluarga saudara seperti apa. Ini keluarga saya ya. Nah, ini tubuh ini harus bersih saudara, karena kalau enggak kita akan macam-macam ya, mudah sekali ya sakit. Nah, jadi apalagi masa COVID seperti ini, saudara pulang dari gereja ada mandi nggak? Pulang dari pasar ada mandi nggak? Atau langsung saking happy-nya langsung naik ke atas kasur, anak-anak kita biarkan gitu, keadaan kotor-kotor, bawa virus pulang gitu loh saudara ya, bawa kuman, bakteri. Nah, ini tubuh harus bersih. Jadi setelah pakai masker, pulang buang, ganti. Kalau maskermu masker yang kain ya, nah, kalau nggak sempet
beli masker gitu ya, aduh mak udah kepepet banget, ya udah cuci sabun rinso ya. Lalu apalagi tas belanjaan dicuci, handphonenya dilap tisu alkohol nggak, pegangan tangga, pintu, pencet bel, barang-barang yang sudah dibeli dicuci nggak pakai sabun atau dilap pakai alkohol. Saudara jangan anggap remeh ya, ini COVID benar-benar ada dan makin ganas. Kita harus jaga saudara ya. Nah, jadi Tuhan kasih hikmat gitu, dan juga Tuhan kasih saya lihat gitu bagaimana suasana di pasar. Nah, suatu hari saya ke pasar saudara. Ini yang jual sayur ini ya, yang jualan di pasar buka masker, rokok. Ya, orang-orang belanja nih, tapi dia merokok. Nah, habis dia merokok, tiba-tiba dia bersin, hecu. Tahu nggak dia hecu di mana, saudara? Saya heran Tuhan kasih saya lihat seperti itu. Di barang-barang dagangan yang kena, ya kan? Lalu ada lagi, saya lihat. Ini ya, saya bukan menghakimi, ini saya lihat dengan mata kepala sendiri. Dia pakai ludah gini. Ambil apa? Plastik. Kasih kita. Lalu gini lagi. Ambil apa lagi? Uang. Kembaliin uang ke kita. Nah, kita yang sudah terima, kena nggak nih? Tangan kita terkontaminasi, saudara, kuman, bakteri, bahkan bisa kalau dia ada virus COVID, kita ini tertempel. Ya, virus COVID ini pun ada di barang-barang kita, saudara. Karena ini Indonesia tuh krisis moral dan krisis kesehatan, kebersihan, saudara. Kita melihat begitu banyak orang tidak ikut proskes ya, buang ludah sembarangan di mana-mana gitu loh. Nah, saudara, jadi kita harus berhikmat. Ketika kita udah ambil barang-barang itu, bawa pulangnya mesti dibersihin, termasuk kiriman ojek, saudara. Kita harus bersihin ya. Nah, ini penting ya, jangan anggap remeh. Aduh, kayak anak kecil ini ngapain, lebay banget. No. Ini adalah prinsip kesehatan ya. Bahkan sebelum COVID aja kita udah diajarin gitu, saudara. Kalau kita pegang uang, taruh lagi di dompet, uangnya harus cuci tangan pakai sabun ya. Nah, cucinya benar-benar pakai keran air yang mengalir. Nah, saudara ngerti ya, karena kalau kita membiarkan anak-anak kita begini pegang sana sini, lalu bisa khilaf dia pegang mata, pegang hidung, ya itu pasti ketularan kalau pas ada virus COVID itu ya, saudara. Jadi jangan anggap remeh. Nah, saudara, jadi kita harus steril. Kaki bagaimana? Kaki harus steril, saudara. Ya, kalau kita sudah misalnya punya kebiasaan kaki telanjang, nggak pakai sepatu, jalan di jalan ya, kemana-mana, pulang harus cuci. Kita bertamu ke orang lain, rumah orang lain itu steril nggak? Nah, kita pulang ke rumah, cuci telapak kaki kita ini sebelum masuk rumah. Bisa pakai tisu alkohol, bersihin dulu baru masuk rumah. Jangan bawa virus COVID masuk rumah, lantai kita penuh COVID, lalu anak kita pegang-pegang lantai. Anak-anak kan suka masuk ke mulut, apa-apa masuk ke mulut, ya kan, mainannya, makanan, semua begini pakai tangan, ya, tanpa cuci. Nah, saudara, hati-hati, jangan kita mencelakakan keluarga kita ya, karena kita nggak bersih gitu loh, ya. Nah, kalau ada tamu yang datang ke rumah kita, ya di masa COVID yang makin parah ini, sebaiknya setelah tamu datang ada tukang AC atau siapapun, bibi cuci kita setelah pulang, ya tolong deh ya sterilkan ya. Makanya itu tetangga saya sampai nggak mau ada pembantu cuci karena dibilang masa COVID ini anak saya masih kecil banget, dia takut kena COVID anaknya, sehingga dia lebih baik cuci sendiri ya. Nah, saudara mengerti ya. Jadi sterilkan, steril lantai kita dengan baik ya. Nah, kalau
Di Alkitab aja mengajarkan kita kebersihan. Yehezkiel pasal 16 ayat 4 dikatakan bayi saja waktu lahir dibersihin pakai garam. Jadi Tuhan pentingkan kebersihan, tidak mau anak kita ini pada infeksi gitu loh ya. Nah zaman dulu nggak ada betadin, tapi mereka unggulannya itu garam. Ya bersihin air itu nggak sehat, nggak bisa diminum, lalu dibersihin pakai garam, lalu nah itu mujizat di situ terjadi, airnya jadi bagus. Nah itu garam ya, fungsi garam Alkitab udah ngajarkan sangat baik. Bahkan kalau kita gusi kita bengkak, sakit gigi, kita kumur pakai air garam pun membersihkan ini ya organ tubuh kita. Nah ini ajaran Alkitab sudah jelas ya. Lalu apalagi ya, soal tubuh aja Tuhan ajarkan bayi kenapa sunat hari ke-8, Kejadian 17 ayat 12. Nah di sini kedokteran menyelidiki bahwa anak yang setelah 5-7 hari dia itu muncul kekebalan ininya, vitamin K-nya itu sudah terbentuk sehingga bisa bekukan darah. Nah Tuhan, waktu saya persiapan khotbah ini, Tuhan izinkan tangan saya kena ini benda tajam saudara. Aduh ngeri banget, keluar darahnya nih ya. Waduh nggak berhenti darah. Terus saya angkat, saya ingat cece saya bilang kalau kamu kena ini urat nadi ya, urat besar ini. Nah, saya angkat gini, nah udah cuci sabun, angkat, dia ngalir tapi sebentar kemudian berhenti. Nah ini membuktikan saya cukup vitamin K. Kalau saya kurang vitamin K, ini ngalir nggak berhenti ya kalau kena ini nadi besar gitu. Nah inilah ya ajaran Tuhan Alkitab luar biasa. Jadi laki-laki disunat itu ada baiknya saudara. Jemaat kami yang dulu ya di Tambora, mereka lakukan sunat ya, yang laki-laki pada sunat. Kenapa? Menurut kedokteran organ vital itu bisa bikin kita sakit ya, kotor. Jadi sebenarnya kalau disunat itu membuat kita lebih sehat ya. Nah inilah ya ajaran Tuhan. Nah saudara, bagaimana hidung kita bersih nggak ya? Ajarin anak-anak jangan suka ini korek-korek hidung ya dengan tangan kotor. Kalau flu, tolong jangan disedot, nggak boleh sedot gitu masuk ke dalam, karena lama-lama bisa sinus ya. Saudara mesti ajarin ke keluarga kita ya. Jadi lebih baik dia jemur matahariannya, dikeringin ya, dikeringin, lalu banyak vitamin C untuk hilangkan redakan flu kita ya. Biasa flu dalam 3 hari dia bisa sembuh sendiri kalau stamina tubuh kita baik. Nah telinga itu jangan sering dikorek-korek. Ada orang tiap hari korek telinga, bersih-bersih. Nah itu tambah banyak kotorannya ya. Nah itu secara kedokteran mengatakan. Nah boleh nggak kita korek telinga di tukang pangkas? Itu zaman dulu suka begitu ya, di tukang pangkas, di salon atau apa di itu. Nah tidak boleh saudara, karena bisa tularan penyakit ya, tularan. Nah itu bahaya sekali, bisa hepatitis tularan, dan kalau orang infeksi bisa. Terus jangan setiap hari berenang, sering berenang. Ininya biasanya kolam berenang Indonesia nggak steril ya, kotor sekali. Jadi lama-lama ininya rusak ya, ininya infeksi. Nah kalau infeksi segera tetes otolin ya, obat otolin. Nah saudara, ini baterainya lemah. Nah saudara, saya sarankan ya, sekali-sekali bolehlah berenang ya. Apalagi masa COVID gini, jangan dulu ya campur-campur dengan orang lain, kecuali kamu punya kolam berenang sendiri ya. Nah saudara, juga badan ini kita pikir sangat gak enak badan ya, memang kita rasanya pengen dipijat. Jangan, ini bonus saya kasih tahu, kalau kita sering pijat bisa ketagihan. Lebih baik pakai salep kontempen aja atau di hair dryer untuk hilangin rasa ngilu, rasa nyeri ya. Jagalah tubuh kita ya saudara. Nah mulut kita, gigi kita bagaimana? Apakah setiap kali kita makan itu ada di kumur-kumur nggak? Ya kumur air putih saja sudah cukup, bisa habis makan apapun langsung kumur ya. Nah itu supaya mencegah ya sakit gigi. Nah jadi kita harus bersih. Nah saudara, kenapa kita harus pakai masker ya? Saya harap benar-benar saudara serius di masa COVID ini.
jangan lagi buka-buka masker ya di tempat umum gitu loh ya. Yang membuat seseorang mudah sekali kena COVID itu salah satunya adalah waktu sedang makan buka masker kan, sambil makan sambil ngobrol, jaraknya deket lagi sama orang samping. Bayangin ini ludah muncrat kemana-mana saudara ya. Ludah dia muncrat ke makanan kita, ludah kita muncrat ke makanan dia karena jaraknya terlalu dekat ya saudara. Nah, oleh sebab itu harap masa COVID gini lebih baik kita bawa pulang ya makanan ya. Untung sekarang peraturannya tidak boleh makan di tempat. Nah, ketika makanan yang kirim sampai ke rumah, lebih baik apa? Diapain? Dipanasin lagi saudara, itu lebih aman. Dikukus atau dipanasin lagi ya, digoreng lagi. Nah, itu sehingga kita bebas dari COVID ya saudara, karena ludah itu bisa menular. Nah saudara, saya pribadi juga merasa ini juga ya, bersalah. Saya minta ampun sama Tuhan kalau sempat nggak jaga prokes, dimana pesan minum saya nggak boleh ya. Itu sebenarnya saya udah tekad nggak mau pesan minuman kalau lagi makan di restoran gitu loh. Nah, biasanya kalau kami terpaksa makan di luar, mesti yang model yang cha ya, yang panas-panas, misalnya kue tiaw goreng, yang panas-panas capcay itu kan, panas itu steril ya. Nah, minuman lebih baik kita bawa sendiri, saudara. Botol ini minuman mineral punya sendiri. Kenapa? Gak menjamin restoran di Indonesia ini ya, restoran dia cuci bersih bekas gelas minum sendok kita. Jadi mengerikannya ini gelas ya. Gelas ini kalau dia bekas orang yang kena COVID minum, lalu pihak restoran nggak cuci dengan sabun, lalu dia hanya bilas-bilas saja ya, lalu dia isi minuman yang kita pesan lalu kita minum ya. Misalnya kayak kemarin itu saya sempat pesan apokat ya, minum yang dingin-dingin, itu bukan yang panas, itu bahaya banget saudara. Nah, kita bisa ketularan ya lewat minuman. Jadi oleh sebab itu stop dulu ya saudara, jangan lagi kepengen begituan. Mendingan air minum diri sendiri steril ya. Jadi sekarang perhatikan kebersihan dari ini peralatannya. Jangan lagi kita mau irit sabun lalu kita ya udahlah bilas asalan gitu. Saudara, kita cuci peralatan makanan kita harus dengan air keran yang mengalir. Jangan kita tumpukin di kamar mandi. Itu piring-piring bekas, kotoran, gelas kotoran itu semua tumpuk di kamar mandi, lalu kita cucinya pakai air ember ya, siram-siram, lalu setelah siram taruh lagi di lantai toilet. Nah, bayangin itu lantai toilet ada ludah-ludah ya, bersin-bersin atau bekas gitu, itu kotor sekali saudara. Jadi saya harap kita jangan pakai sistem piring cuci piring pakai rendam-rendam, mau hemat air, enggak lagi saudara ya. Jangan lagi di masa COVID ini, stop dulu saudara. Nah, ludah pun sangat menular penyakit lain ya. Jadi kita jangan lagi terpengaruh oleh drama-drama Korea yang kalau menyatakan cinta harus ciuman. Enggak, itu bahaya banget. Karena ludah ini menular penyakit macam-macam, hepatitis ya, penyakit infeksi tenggorok, sinus, apapun bisa ketularan ya. Jadi harap bijaksana, jangan masa COVID ini kita kongsi-kongsian makan minum walaupun satu rumah. Ya, ingat baik-baik, mencegah lebih baik dari pengobatan. Amin saudara. Jadi jangan kita tular ke yang lain ketular ke kita ya. Saya harap jangan kongsi-kongsian makan.
ya. Nah, oke. Nah, ada lagi selanjutnya itu adalah barang harus steril, seperti lap tangan, kesek, spray, bantal, semuanya itu mesti steril, saudara. Jangan malas cuci ya, saudara. Nah, ini di Ulangan 23 ayat 12 sampai 13, Tuhan aja memperhatikan kebersihan soal kita buang BAB ya. Di sana dibilang buang hajat harus ditutup. Ya, ini keadaan lingkungan kita parah, saudara, karena saya sudah lihat sendiri dulu bagaimana ada anak-anak kecil yang beol ya, BAB di depan rumah saya. Ya, waktu itu saya tinggalnya masih di Jembatan 5. Nah, ini itu gak tahu kebersihan, gak tahu kesehatan. Jadi udah beol gitu seperti binatang gitu loh ya, binatang berkeliaran, anjing, kucing beol di pinggiran jalan. Nah, kalau sudah kering, itunya kumannya terbang kemana-mana, saudara. Ya, makanya banyak sekali yang sakit ya, karena kita hidup di lingkungan yang kotor. Jadi sebenarnya Tuhan bilang mereka zaman dulu aja mesti korek lubang ya, buang, habis itu tutup kembali. Nah, itu Tuhan kita bersih banget. Kenapa harus tutup kembali? Ya begitu, supaya kuman itu nggak terbang kemana-mana, malah jadi pupuk di tanah ya. Nah, saudara, inilah Tuhan ajarkan kebersihan seperti ini. Toilet kita ya, fasilitas rumah ini harus bersih ya. Nah, kita perhatikan. Lalu kalau kita punya binatang juga ya, harus dibersihkan ya, jangan anggap remeh, saudara. Nah, yang kelima, pikiran yang sehat. Tuhan perintahkan pikirkan yang baik, yang indah. Nah, ini di Filipi 4 ayat 6 sampai 8. Jadi kita jangan yang enggak. Nah, saya tidak setuju kalau saudara pagi siang malam lihat berita COVID lalu buka-buka yang serem-serem ya, orang kuburin ini, lalu lihat orang yang setengah mati, nafasnya tersenggal-senggal. Nggak usah lihat-lihat gitu, cukuplah kita tahu info. Kalau kita biasanya lihat berita sekali, sambil makan sambil lihat nonton TV berita, oh COVID parah seperti apa, meningkat, oh ya gini keadaan, udah cukup. Jangan kita kurang kerjaan ya, lihat-lihat yang enggak mengotorin pikiran kita, sehingga kita hidup dalam ketakutan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan ya. Yang kemarin buka Facebook ya, jadi aku jadi malas bukanya ya. Saya kalau buka Facebook sebentar aja ya, nggak mau lama-lama berjam-jam. Lihat, beritanya memang ngeri banget, saudara. Buka, orang yang kita kenal meninggal, orang yang kita kenal kena COVID. Nah, ini fakta ya, bahwa begitu banyak orang-orang yang di sekeliling kita, termasuk kompleks saya, banyak yang kena ya. Nah, jadi tapi kita kontrol, kuasai hati pikiran kita dengan firman, amin. Ya, bahwa Tuhan berjanji kalau kita taat, ikutin instruksi, menjaga kesehatan, pasti Tuhan lindungi kita dari sakit penyakit, saudara. Ya, percayalah ya, saudara, Tuhan akan melindungi kita. Bahkan kalau kita kena pun, Tuhan bisa menyembuhkan kita, amin. Ya, asal kita tahu cara hidup sehat ya. Nah, sehingga pikiran yang baik itu membuat kita imun kita terjaga ya. Kalau kita sedih terus, khawatir, stres terus ya, memikirkan masa lalu yang menyakitkan, hitung kesalahan orang, selalu diingat-ingat ya. Aduh, buanglah itu semuanya dari hati pikirannya. Jangan isi hati kita dengan sampah-sampah dosa, sampah-sampah yang buruk ya, yang tidak membangun itu, karena bisa merusak imun ya. Kalau imun kita udah rusak, ini sel-sel kita pun berubah jadi gak normal ya. Makanya orang kenapa yang sakit hati itu mudah sekali kanker seperti itu, karena selnya berubah ya. Nah, saya harap kita jangan lagi isi pikiran dengan porno ya. Nah, Tuhan nggak berkenan kalau kamu sudah lakukan dosa. Tuhan biarkan kamu mengalami sakit ini itu, saudara.
cabul, apalagi menonton yang horor-horor, yang sadis-sadis. No, itu merusak banget ya hati pikiran kita ya. Nah, harus perhatikan ya, karena Tuhan bilang tubuh ini bait Allah ya. Tubuh ini terdiri dari hati pikiran juga, adalah milik Tuhan. Amin. Jangan kotorin dengan hal-hal yang dosa, yang kebiasaan buruk ya, hal-hal yang mindset yang jelek itu kita buang jauh-jauh ya, supaya tidak sia-sia pengorbanan Tuhan buat kita ya. Lalu vaksin kita tidak sia-sia karena Tuhan memberkati. Amin. Jadi kalau Tuhan sudah memberkati, tenanglah ya, percayalah Tuhan melindungi, memberkati kesehatan kita ya. Nah saudara, Yeremia pasal 33 ayat 6 mengatakan, sesungguhnya Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan Aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah. Wow, ini janji Tuhan. Amin. Jadi Tuhan akan mendatangkan kesehatan, bukan kecelakaan. Yang mencelakakan itu kalau kita hidup dalam kutuk ya. Kemarin saya buka lagi di Ulangan itu mengatakan, kalau kamu gak taat, sengaja berdosa ya, cabul-cabul, porno-porno, bohong-bohong, lalu sengaja tidak mau pola makan yang sehat, pola hidup sehat ya, kita sengaja, maka apa yang terjadi? Tuhan mendatangkan apa? Batuk kering, demam. Itu ada tertulis tuh, batuk kering, demam, penyakit. Wow, mengerikan ya. Ini hukuman, itu ada tulisan hukuman Tuhan. Jadi jangan sampai kita kena hukuman Tuhan saudara ya. Jadi kita jangan bandel, taat saja, ikutin instruksi, karena instruksinya tidaklah susah, tidak berat ya. Perintah Tuhan tidak berat. Amin. Nah, jadi kalau kita dengan senang hati kita lakukan, kita akan mendapatkan janji Tuhan itu ya. Saudara, di Mazmur 103 ayat 3 mengatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Wow, Tuhan baik banget. Saya pribadi minta ampun sama Tuhan. Tuhan, kalau selama ini saya belum menjaga protokol kesehatan, masih berani begini-begini melanggar, Tuhan ampuni saya. Saya sendiri memperbaiki ya, berusaha memperbaiki pola hidup sehat. Jadi kesimpulannya apa? Tuhan mau kita punya pola makan yang sehat. Kedua apa? Pola hidup yang sehat, pola pikir yang sehat. Saudara, jangan banyak pola. Jangan banyak pola artinya jangan banyak tingkah saudara, jangan cari gara-gara. Oke? Nah itu firman Tuhan kiranya menolong kita untuk lebih bijak lagi. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Kau Berfirman ya. Kita percaya kalau kita terima